Selamat datang di Kalosa Gadget, sama aku Cilen lagi Besti di sini, dan kali ini akan menjadi review yang spesial karena seperti sesuai dengan request kalian, yaitu Lenovo Lock, cuman yang versi AMD Ryzen 7. Nah, seperti apa performanya, kita tonton viralnya terlebih dahulu. Speknya Lenovo Lock Lock 15 APH8 dengan AMD Ryzen 7 7840HS, 8GB RAM DDR5 dan juga SSD 512GB. Dia ini pakai RTX 4050, udah include dengan Windows 11 dan Office Home Studio 2021. Harganya di Rp20.499.000. Secara desain kayaknya kalian udah cukup familiar ya sekarang dengan Lenovo Lock. Jadi kalian dilihat ini merepresentasikan IdeaPad Gaming 3. Cuman terlebih banyak itu perbedaan di logo ya. Seharusnya di sini itu udah kayak Lenovo Legion gitu ceritanya. Cuman overall bahannya tuh sama, polikarbonat, warnanya itu abu-abu. Engselnya aman banget, bisa dibuka pakai satu tangan dan nggak wobble ya. Terus nggak lupa nih RGB 4 zona. Kalian juga bisa rubah modenya lewat Lenovo Vantage. Dan untuk touchpadnya juga masih standar khas Lenovo ya, agak di kiri. Intinya secara fisik nggak ada perubahan, entah kamu yang pakai AMD ataupun yang versi Intel. Untuk dimensinya sendiri di panjang 35,9, lebar 26,4 dan tebalnya 2,5 cm yang beratnya di 2,4 kg. Untuk displaynya sendiri ukurannya 15,6 inci, WQHD 2K ya, resolusinya 2560x1440, panelnya sudah IPS, kecerahan maksimum 350 nits, sudah 100% sRGB, refresh rate 165Hz dan udah include G-Sync. Di displaynya juga sama, nggak ada yang dikurangi entah dalam seri AMD ataupun Intel, dan memang layarnya Lenovo itu nggak mengecewakan ya. Oke untuk entertaining, editing ataupun untuk main game. Sekarang waktunya kita lihat I/O ports-nya. Kita lihat di sini ada USB Type-C, dimana dia ini udah support data transfer, power delivery 140 watt dan DisplayPort 1.4. Untuk HDMI ya, HDMI 2.1 dia ini up to 8K 60Hz resolution. Dan benar seperti yang kalian sering elu-elukan, nggak ada Thunderbolt 4 juga. Mungkin kita bisa kali ya bikin surat terbuka untuk mengembalikan Thunderbolt 4. Cuman oke, lanjut aja kita lihat bongkarannya. Di sini terlihat ya, kipasnya itu ada dua, terpisah kanan dan kiri. RAM bawaannya itu 8GB yang kecepatannya ada di 5600 MHz single channel. Terlihat ada slot kosong, jadi bisa kalian isi sesuai dengan kebutuhan. Dan kita lihat ke sisi kanan ada SSD 512GB M.2 PCIe Gen 4 yang ukurannya itu pendek. Tapi kalau kalian mau ganti ke yang ukuran panjang itu juga nggak apa-apa banget, bisa. Untuk kecepatan read dan write SSD-nya sendiri ada di 2500-an dan 844. Terus lanjut kita lihat baterainya. Dia ini berkapasitas 3887 mAh atau 60 Wh. Yang di PC Max 10, modern Office backlit Wi-Fi off, kecerahan layar 50% dan modenya di balance ya. Dapat di 3 jam 20 menit. Ini standar, memang laptop high performance nggak bisa atau tidak diperuntukkan untuk hemat baterai. Tapi solusinya kalian bisa nonaktifkan discrete GPU biar lebih long life battery gitu. Dan jangan lupa beli laptop di Kalosa karena lagi ada Kalosa Shopping Surprise volume yang ketiga. Total hadiahnya itu 100 juta rupiah. Kapan lagi kan beli laptop dapat hadiah kalau nggak di Kalosa Store? Informasi lebih lanjut tonton videonya sampai habis. Untuk ke fitur, dia ini udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.1. Dan aplikasi bawaannya itu seperti biasa ada Lenovo Vantage, dimana emang kalian bisa customize beragam hal untuk performance laptop kamu dan juga monitoring segala macem. Atau kalian juga bisa nih langsung shortcut FNQ untuk atur mode performance-nya juga. Dan berikut ini adalah penampakan webcam laptopnya 1080p 30fps. Bagus banget ya di kelas laptop high performance yang biasanya emang webcamnya dikasihnya cuma 720p kayak gitu. Dan di sini terlihat ada FN F4 ya untuk matiin microphone.
dan juga di samping kanan ada untuk matiin kamera, mirip sama Legion. Prosesornya AMD Ryzen 7 7840HS dengan 8 core 16 threads. Dan arsitekturnya tuh udah pakai Zen 4 karena tadi angka yang ketiga ya 7840. Dengan TDP-nya ada di antara 35 sampai 45 watt. Nah, sebentar lagi kita akan melihat hasil tes di pengujian sintetis seperti biasa R15 dan teman-temannya. Tapi sebelum itu aku ingin menyelipkan sebuah eksperimen. Jadi di sini aku punya RAM dari brand namanya Tamus. Ini adalah brand yang memproduksi beragam jenis memori yang asalnya itu dari Korea Selatan. Dan yang aku pegang sekarang yang kita lihat bareng-bareng itu adalah DDR5 16GB yang kecepatannya itu ada di 4800 MHz. Nah, aku akan coba nih dua skenario yang berbeda. Yang pertama itu tetap pakai RAM bawaan, oke? Jangan panik dulu, aku nggak akan menghapus itu. RAM bawaan dari Lenovo yang 8GB DDR5 single channel 5600 MHz dan juga skenario yang dari Tamus ini. Kira-kira seberapa besar pengaruh yang diberikan kalau kalian pakai 16GB single channel gitu? Kita tonton hasilnya. Di sini terlihat ya Besti, poin yang didapatkan dengan RAM Tamus itu lebih tinggi jika kita bandingkan dengan RAM bawaan dari Log ini sendiri. Sehingga dengan RAM 16GB Tamus ini, performa yang dikeluarkan laptop Log juga bisa lebih maksimal. Nice. Jadi sekarang kita sama-sama menemukan sebuah fakta. Paling enggak kita sekarang tahu nih kalau kalian pakai skenario RAM 16GB single channel, kalau yang ini dari Tamus ini, itu poinnya masih lebih tinggi daripada RAM bawaan 8GB dari Lenovo. Dan jika kalian nih ingin menempuh opsi upgrade seperti skenario yang aku lakukan, itu sah-sah aja, nggak ada masalah sama sekali. Dan kalian juga bisa lirik brand Tamus ini kalau kalian mau upgrade RAM atau juga SSD. Dan ini juga garansinya panjang guys, 5 tahun. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu tentang brandnya ini apa atau produk apa yang mereka jual, link website resminya ada di kolom deskripsi. Dengan GPU-nya RTX 4050 95W, TGP-nya dan VRAM-nya itu 6GB. Dan dia ini juga ada integrated GPU dari AMD yaitu AMD Radeon 780M. Kita lihat ke pengetesan sintetis di mana ini ke setting pabrik ya Besti, 8GB RAM-nya, mode performance dan baterai yang kecolok. Di Firestrike dapat di 18.816. Dan berikut ini adalah data perbandingan skor Firestrike laptop ini sama yang lainnya. Lanjut ke TimeSpy dapat di 8.584 dan stress test yang lolos 98,3% yang suhunya ada di 71 derajat Celcius. Lanjut ke rendering Premiere single layer 1 menit cut-to-cut tanpa efek 4K ada di 2 menit 6 detik. Dan Blender GPU cuman perlu 18 detik saja. Kita lanjut lihat ke pengetesan gamenya, dimana ini tuh pakai discrete GPU ya, RTX 4050-nya dengan RAM 8GB bawaan pabrik, modenya performance, baterai kecolok, dan resolusinya ada di 2K. Untuk tes gaming real sendiri seperti CSGO dan Dota 2 ya, meskipun kalian mainkan di setting 2K dan rata kanan, ini masih bisa mendapatkan 100 FPS lebih. Tapi ketika kita masuk ke game AAA seperti Cyberpunk 77, skenario RAM 8GB ini kurang sesuai untuk setting 2K dan rata kanan ya. Tapi ini aku coba jalankan di resolusi Full HD rata kiri, di LSS Quality bisa mendapatkan rata-rata hingga 106 FPS. Lanjut di Forza Horizon 5 dengan low preset ray tracing medium resolusi 2K bisa mendapatkan 132 FPS. Untuk Far Cry 6 sendiri ultra setting di XR on mendapatkan rata-rata FPS di 44. Dan ketika di XR off mendapatkan rata-rata di 61 FPS. Jadi guys, sebelum kalian masuk ke kesimpulan, aku dari masa depan ingin menambahkan sesuatu. Jadi overall gaming experience dari aku adalah ini tetap powerful meskipun hanya dengan RAM 8GB single channel bawaan dari pabriknya ya. Tapi aku tetap sangat sarankan untuk kalian mengupgrade RAM minimal jadi 16GB, entah dual channel, entah single channel, semua kembali ke kebutuhan kalian.
Dan di setting tiap gamenya juga bisa kalian atur-atur sendiri biar bisa mengeluarkan performa sesuai dengan preferensi pribadi dan kalian emang paling nyamannya di mana. Kesimpulanku mengenai Lenovo Legion Ryzen 7 7840HS dan RTX 4050, laptop high performance yang cocok untuk kebutuhan sekolah, kuliah, hingga memasuki dunia profesional. Kenapa demikian? Karena yang pertama, opsi upgrade-nya itu leluasa. Mau RAM dual channel, mau single channel, bebas sesuai dengan kebutuhan. SSD-nya juga bebas, masih ada satu slot kosong, bisa masang yang panjang ataupun yang pendek. Kedua, displaynya juga maksimal, nggak perlu bantuan eksternal monitor, ini udah mantep. Dibarengin dengan Lenovo Vantage yang ada Legion AI Engine Plus, bisa ngatur performa laptop sesuai skenario yang lagi kita pakai secara otomatis, jadi lebih berasa portable gitu loh, meskipun dia ini juga kategori high performance laptop. Dan overallnya di skor sintetis nggak ada perbedaan yang signifikan untuk skornya, entah dengan yang seri Intel kemarin aku sempat review atau yang seri AMD. Namun memang secara poin itu, overall poin ya masih lebih unggul di Intel. Laptop ini adalah pilihan solid untuk yang cari laptop high performance untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Jadi kalian mau pilih yang AMD atau yang Intel, bebas pilih-pilih aja sesuai dengan selera. Untuk poin akhirnya itu segini, yang rata-ratanya dapat di 8 poin. Sekian video review kita kali ini Besti. Kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like videonya, kalau suka subscribe juga karena akan ada review laptop menarik lainnya yang patut kalian tungguin. Dan kami juga ada toko Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang. Ayo mampir kalau kalian lagi di Kota Malang, atau mampir ke sosial media dan e-commerce juga boleh di follow biar nggak ketinggalan update terbaru dari Kalosa Store. And see you on the next video. Bye bye. Kalosa Shopping Surprise volume ketiga hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize 3 Yamaha Fazio sekaligus dan hadiah total 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.